Miss Sally. Nah, hari ini kita akan memulai kelas agama kita. Sebelum itu kita akan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan setiamu. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk ada dalam kelas agama pada hari ini. Mari Engkau berikan kami hikmat murifatmu agar kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan SOP Genyu dulu. Semuanya stand up please. Kita mau Mars Genyu. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, kita mau hafal visi dan misi. Semuanya masih dalam keadaan berdiri. Oke anak-anak, kita mau hafal visi Genyu dulu. Semuanya masih dalam keadaan berdiri. Visi Genyu: menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu: mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyu: gentleness, excellence, nature, unity. Oke, semuanya sit down please. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan materi minggu ini. Nah sebelum itu Miss mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang wakil Allah di bumi. Nah wakil Allah di bumi itu siapa? Ada yang masih ingat? Ya benar sekali. Wakil Allah di bumi itu adalah orang tua, papa dan mama kalian di rumah. Bagaimana? Kira-kira anak-anak sudah mulai menghargai papa dan mamanya? Menghargai pemberian daripada Tuhan, papa dan mama yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak? Iya, mulai dari sikap hidup yang benar. Kita mau menghargai dan menghormati orang tua serta mau melakukan perintah orang tua. Oke, minggu ini kita akan lanjut dengan materi yang baru. Kita akan sama-sama belajar kira-kira menghormati orang tua itu dia masuk dalam hukum yang keberapa ya Miss ya? Oke. Kita akan masuk dalam materi minggu ini tentang hukum atau perintah Allah. Sebelum itu Miss mau mengawali sebuah cerita. Miss akan awali dengan sebuah cerita ya. Di dalam kitab Keluaran ya, di situ ada sebuah cerita. Nah, Miss mau bercerita, untuk itu anak-anak duduk yang sopan, duduk yang manis untuk dengar
mendengarkan cerita Miseli. Pada suatu ketika Musa bersama bangsa Israel sedang berjalan-jalan di padang gurun. Nah, tiba-tiba ada suara Tuhan kepada Musa. "Hei Musa, cobalah engkau naik ke gunung Sinai." Nah, waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke gunung Sinai. Kira-kira mau buat apa ya, Miss ya? Waktu itu Tuhan mau memberikan 10 perintah kepada Musa. 10 perintah. Nah, lalu waktu itu Musa mengikuti perintah Tuhan. Musa naik ke gunung Sinai. Oke, Musa naik ke gunung Sinai. Waktu Musa naik sampai di atas, Tuhan ternyata memberikan 2 loh batu yang di dalamnya berisikan apa? Ya, 10 perintah Allah. Nah, kenapa Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa? 10 perintah Allah diberikan agar bangsa Israel menaati 10 perintah tersebut. Iya, Miss, agar hidup mereka itu benar. Ya, jangan sampai mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Makanya Tuhan memberikan 10 perintah Allah di dalam 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa di gunung Sinai. Nah, 10 perintah itu apa-apa saja ya, Miss? Oke, kita mau menyebutkan satu persatu. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku selain Tuhan Allah kita yang kita sembah. Artinya, bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Kalau mereka menyembah kepada yang lain, artinya mereka sudah melanggar 10 perintah. Jadi hukum yang pertama atau perintah yang pertama ialah jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, lalu yang kedua, hukum yang kedua ialah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepada dia. Iya. Itu hukum yang kedua. Bangsa Israel tidak boleh membuat patung apapun yang kemudian menyembah kepada patung tersebut. Kalau misalnya bangsa Israel melanggar, artinya mereka sudah melanggar peraturan dan perintah daripada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita masuk hukum yang ketiga atau perintah Tuhan yang ketiga. Yang ketiga di situ mengatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang agung, Raja pemilik jagat raya ini. Makanya kita harus bisa menghormati dan menghargai Tuhan dengan cara tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi bangsa Israel waktu itu tidak diperbolehkan untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Oke anak-anak, kita masuk pada hukum yang keempat. Hukum yang keempat berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi bangsa Israel diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Nah, pada hukum yang kelima atau perintah yang kelima, di situ tertulis harus menghormati ayah dan ibu kalian. Nah, ya, jadi menghormati ayah dan ibu sebagai wakil Allah di bumi, ternyata dia masuk pada hukum yang keberapa? Yang kelima, Miss. Nah, jadi menghormati ayah dan ibu itu hukumnya wajib kita laksanakan. Anak-anak, kita masuk pada hukum yang keenam. Hukum yang keenam berbunyi jangan membunuh, ya. Lalu kita masuk kepada hukum yang ketujuh, ialah jangan
Yang kedelapan, jangan mencuri. Lalu, nah anak-anak, kita masuk pada hukum yang kesembilan, ialah jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Artinya mulut digunakan untuk hal-hal yang baik dan tidak boleh berkata-kata yang tidak baik tentang orang lain. Lalu kita masuk kepada hukum yang ke-10 atau hukum yang terakhir, ialah tidak boleh mengingini barang milik sesamamu. Jadi anak-anak, kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada siapa tadi? Kepada Musa di gunung. Kepada Musa di gunung Sinai. Diberikan Tuhan dalam 2 loh batu, Diberikan Tuhan dalam 2 loh batu. Nah, 10 hukum ini juga yang harus dilaksanakan dan ditaati orang Israel waktu itu, dan juga yang harus kita pelajari sebagai orang percaya. Oke. Kita sudah selesai materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pada minggu depan. Namun sebentar Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak dan anak-anak wajib mengerjakannya ya. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kelas agama kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kasih setia dan rahmat-Mu. Kami telah menyelesaikan kelas agama pada hari ini Tuhan. Mari Kau berikan hikmat marifat-Mu agar kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tangan semuanya di dada. 1, 2, 3. Thank you. You are welcome. See you next time.